Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kelas matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti jual beli, jualan, terus ada diskon. Kalau kalian jalan-jalan ke supermarket suka ada diskon. Ya, itu contoh-contoh dari aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sosial sehari-hari. Contohnya apa? Sebagai contoh perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Untuk memahami aritmatika sosial, kalian juga harus memahami terlebih dahulu materi mengenai aljabar, operasi hitung pecahan, dan persen, karena nanti akan berhubungan dengan itu. Nah, jika kalian sudah mengenal aljabar, operasi hitung pecahan, dan persen, nanti akan mudah untuk memahami materi ini. Nah, sebelum kita membahas tentang macam-macam aritmatika sosial, jenisnya, nah, harus tahu dulu tentang nilai keseluruhan dan nilai per unit. Apa itu nilai keseluruhan? Nilai keseluruhan merupakan nilai total dari semua unit yang ada, sementara nilai per unit merupakan nilai persatuan dari barang atau produk. Contohnya bagaimana? Contohnya ini misalkan diketahui harga, misalkan sebuah laptop itu 4 juta. Sebuah perusahaan akan membeli laptop 12 laptop untuk operasional kerja. Nah, maka yang ditanyakannya apa? Nilai keseluruhan serta nilai per unit. Kalau nilai per unit kan tadi ya di soal sudah dijelaskan, yaitu satu unitnya bernilai 4 juta. Kalau nilai keseluruhannya berapa? Kalau 12 laptop berarti harganya berapa? 12 dikali 4 juta berarti 48 juta, begitu ya. Nah, dalam aritmatika sosial ada harga penjualan, ada laba, ada rugi. Nah, dalam perdagangan sangat terkenal dengan istilah laba dan rugi. Laba itu untung, kalau rugi ya rugi. Laba serta rugi sangat bergantung pada harga pembelian dan harga penjualan, ya. Laba itu berarti harga jual dikurangi harga beli. Karena kalau laba atau untung berarti harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, gitu ya. Kalau kalian jualan ingin untung berarti harga beli atau modalnya harus lebih kecil dari harga jualnya. Ya, misalkan kalau kalian mau jualan baju. Nah, kalau kalian belinya misalkan 100.000, supaya untung berarti harus dijual berapa? 120.000 ya, atau 150.000. Sedangkan rugi adalah harga beli dikurangi harga jual, karena kalau rugi itu harga belinya lebih tinggi daripada harga jualnya. Misalkan jualan baju harga belinya 100.000 sedangkan dijual 80.000, otomatis nanti kita akan mengalami kerugian berapa? 20.000, karena harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Gitu. Sebagai contoh nih, terdapat seorang pedagang beras yang memberi 1 ton beras seharga 9.150.000. Kemudian beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilogram. Untuk menjual beras itu, si pedagang tersebut harus menyediakan plastik pembungkus dengan harga 67.000 untuk semuanya ya. Tentukan berapa laba atau rugi penjualan beras tersebut, apakah untung atau rugi. Ya. Di sini tadi harga beri beras itu, harga berasnya berapa tadi? Keseluruhannya 1 tonnya 9.150.000 ditambah juga plastik pembungkus. Nah, plastik pembungkus ini sebagai kantongnya juga harus dimasukkan ke dalam harga beli ya.
karena itu juga merupakan modal ya, modal, termasuk modal. Jadi kalau dijumlahkan berapa totalnya? 9.217.000 ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kg ya. Nah, kalau 1 ton itu 1000 kg, maka harga per kilogramnya berapa? 9.217 rupiah ya. Karena tadi yang 9 juta itu untuk harga 1 ton. Sekarang berarti harga 1 kilonya modalnya itu 9.217. Nah, tadi penjualnya itu menjual 9.500 per kilogram. Jadi untung atau rugi? Kalau kita lihat di sini, harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Ya, berarti untung. Berarti labanya berapa? 9.500 dikurangi 9.217. Jadi berapa labanya setiap kilo? Setiap kilo pedagang beras tersebut mendapatkan untung 283. Berarti kalau dikalikan dengan 1000 kg atau 1 ton, berarti keuntung keseluruhannya berapa? 283 dikali 1000, jadi 283.000 rupiah ya. 283.000 rupiah untuk 1 ton ya. Kemudian dalam aritmatika sosial ada juga persentase laba dan rugi. Untuk mengukur performa dari penjualan, pada umumnya pedagang akan menghitung persentase keuntungan dan juga kerugian. Bagaimana cara menghitung persentase laba atau rugi? Yang pertama, labanya berapa atau ruginya berapa per harga pembelian dikali 100%, begitu ya. Contohnya tadi pedagang beras itu mendapat untung 283 rupiah per kilogram ya. Per modalnya per kilogram 9.217, berarti 283 per 9.217 dikali 100%. Setelah dikalikan berarti labanya adalah 3,07% gitu. Nah, tadi untuk menghitung persentase ya, dihafalkan rumusnya yang ini. Nah, sekarang kita ke diskon atau rabat. Nama lain dari diskon itu rabat. Misalkan kalian jalan-jalan ke supermarket, nah suka banyak ya diskon-diskon, dari mulai baju, sepatu, kemudian barang-barang dan juga makanan. Nanti suka ada diskon. Nah, apa itu diskon? Rabat atau juga bisa disebut diskon didefinisikan sebagai potongan harga atau pengurangan dari harga yang harus dibayar ya. Sebagai contoh, dalam suatu mall dituliskan bahwa harga barang yang didiskonnya 30%. Harga tas, harga awalnya itu 180.000. Berarti kalau sudah didiskon 30%, nanti kita harus bayar berapa begitu. Pertanyaannya, hitunglah berapa harga tas tersebut setelah memperoleh diskon ya. Jadi untuk memperoleh harga tas sesudah didiskon adalah harga awal tadi 180.000 dikurangi 30% dikali harga tasnya. Berarti kita hitung potongan harganya berapa? 30/100 dikali 30/100 dikali 180.000 ya. Nah, ngitungnya begini. 30/100 ya, ini persennya kita rubah menjadi 30/100 dikali 180.000. Berarti berapa? 18 dikali 3. 18 dikali 3. Nah, ini bagaimana supaya enak ya. Jadi 180.000 dikurangi